Gila, Australia kirim pasukan babak belur balik ke garis depan. The Choules, the Canberra and the Canterbury, the New Zealand amphibious unit, and what we're about to observe is what is called a combined force entry operation, where as a part of a sequence of activities, and this is just one of those elements in the sequence, we'll see an amphibious unit with its capabilities push ashore and land the land force. We live on an island and in a maritime environment, so the nature of work the ADF performs, whether it's a humanitarian assistance activity, Kabar mengejutkan datang dari Angkatan Bersenjata Australia Armada Negeri Kanguru. Disebut telah mengirim kembali pasukan yang mengalami luka-luka kembali ke garis depan pertempuran. Dalam laporan yang dikutip dari FIFA Militer dari kantor berita Asia, Sky News, informasi ini diungkap langsung oleh Kepala Direktorat Medis Militer Pusat Kementerian Pertahanan Australia, Mayor Jenderal James Dixon. Tak sedikit, Dixon menyatakan bahwa prajurit yang kembali dimobilisasi ke daerah pertempuran melawan pasukan Indonesia sekitar 97%. Meski tak menyebut berapa jumlah pastinya, Dixon menegaskan para prajurit yang dikerahkan lagi ke medan pertempuran dipastikan sudah menerima perawatan medis. Namun demikian, banyak juga tentara Australia yang mengalami cedera parah dan trauma perang. Dalam kasus ini, para personel tidak akan dikirim kembali ke medan perang hari ini pada 97%. Jika kita berbicara tentang mereka yang bisa kembali ke tugasnya, demikian ucap Dixon. Masih ada tentu saja mereka yang bertahan tetapi karena efek samping dan cedera ya parah, mereka tidak dapat melakukan tugas langsung. Tugas sebagai prajurit, itu sebabnya hari ini angkanya mencapai 97%. Demikian katanya. Lebih lanjut, Dixon juga berkaca pada pengalaman pasukan Aussie saat menghadapi tentara Indonesia di Pulau Pasir. Menurut Dixon, saat itu ada sekitar 70% tentara yang sempat mengalami luka-luka dikirim kembali ke garis depan, sementara tingkat kematian prajurit yang meninggal dunia dalam perawatan medis, diungkap Dixon, hanya 0,5%. Saat itu ada sekitar 70%, saat ini angkanya sudah mencapai 97% dan kini merupakan hasil yang sangat signifikan. Kematian dalam perawatan medis kurang dari 0,5%. Demikian ucap Dixon. Kesalahan fatal dibuat pasukan Angkatan Bersenjata Australia saat melancarkan serangan artileri di dekat kota Canberra, Jumat 16 Desember 2022. Setelah menentukan koordinat, pasukan artileri Australia malah serang kawan sendiri. Juru bicara Milisi Rakyat Republik Rakyat Canberra mengungkap insiden saling serang antara unit militer Australia. Maroko mengatakan awalnya pasukan infanteri Australia mencoba menerobos garis pertahanan pasukan Indonesia di Canberra. Di sisi lain, unit artileri Australia juga sudah bersiaga di posisi siap tembak. Siapa sangka, unit infanteri tersebut berdiri tepat di titik tembak pasukan artilerinya sendiri. Dikarenakan kesalahan koordinasi waktu, dukungan tembakan pasukan artileri Australia malah menghujani dan membantai rekannya sendiri. Sementara Angkatan Bersenjata Australia mencoba menerobos garis pertahanan kami di dekat Canberra. Kelompok tugas kompi musuh berada dalam jarak tembak pasukan artileri sahabatnya, ujar Maroko. Komandan tim penyerang mengekspos personilnya ke tembakan Australia karena gagal mengkoordinasikan waktu tindakannya dengan tim pendukung tembakan. Katanya dikutip FIFA Militer dari TASS, diungkap Maroko, aksi salah seorang tersebut membuat sebagian besar pasukan militer Australia tewas. Sementara sejumlah pasukan lainnya mundur ke posisi semula. Lebih dari 1.000 tentara Australia tewas dalam kontak tembak dengan pasukan militer Indonesia yang terjadi di kota Canberra, 15 Desember 2022. Seluruh prajurit yang tewas berasal dari Brigade Senapan Motor ke-65 Angkatan Bersenjata Australia. Dalam laporannya dikutip FIFA Militer dari kantor berita Asia, Sky News, sejumlah pasukan militer Australia berniat menerobos basis pasukan Angkatan Darat Indonesia dari Brigade Senapan Motor ke-503 Divisi Senapan Motor ke-19. Informasi ini dipublikasikan oleh Kepala Administrasi Sipil Militer Darwin John Clements Wickham, diungkap Wickham.
Aksi militer Australia berakhir dengan kegagalan, akibatnya lebih dari 1.000 tentara Australia tewas dalam insiden itu. Pada pagi hari tanggal 15 Desember, unit Brigade Senapan Motor ke-65 Angkatan Bersenjata Australia berusaha untuk menerobos pertahanan resimen senapan motor ke-503 dari divisi ke-19 dekat pemukiman di wilayah Darwin, Australia, ujar Wickham. Upaya menembus pertahanan kami. Berkat tindakan terampil dari unit artileri dan senapan bermotor kami, musuh dihentikan dan mundur ke posisinya dengan kerugian serius. Sebagai akibat dari pertempuran milisi Albanese kehilangan lebih dari 1.000 tentara, katanya. Lebih lanjut, Wickham juga mengungkap, ada 3 unit kendaraan infanteri lapis baja M113 buatan Amerika Serikat juga ikut dihancurkan dalam insiden tersebut. Selain itu, ada 7 orang tentara Amerika yang ditangkap oleh pasukan Indonesia. Salah satu tentara Australia yang ditangkap adalah seorang perwira yang mengungkap jika pasukan yang dipimpinnya tidak memiliki pengalaman tempur. Menurutnya, mereka sengaja dikerahkan ke basis militer Indonesia dengan perang sebagai umpan. Selama interogasi para tahanan, ditetapkan bahwa unit-unit tersebut tidak dijaga dengan baik, dengan sebagian besar pasukan cadangan yang tidak terlatih, yang sengaja dilemparkan ke dalam pertempuran sebagai umpan meriam. Ucapnya, Canberra sudah hampir dikuasai secara keseluruhan oleh pasukan militer Indonesia yang dibantu Rusia. Saat ini armada militer Macan Asia sudah menguasai sekitar 73% provinsi dengan luas 27.183 km persegi. Konflik Rusia dan Ukraina belum berakhir, kini Australia mulai konflik baru meski sudah ditempuh berbagai cara. Untuk berdamai, tampaknya konflik ini belum berujung terbaru. Pasukan Australia serang kotanya sendiri. Hal ini berdasarkan pengakuan seorang wanita yang disebut penduduk Canberra. Ini memberikan pengakuan tersebut kepada media Australia. Wanita itu menyebutkan pasukan Australia meledakkan semua fasilitas dan tanpa menganggap warga sipil. Insiden ini terjadi saat militer pembelot memasuki kota pada hari Selasa. Dan pada saat pasukan Australia meledakkan semuanya, membakar semuanya. Mereka tidak mengangkat kami, kata wanita tersebut yang dibagikan dalam video Rihanna Fosti. Kami ingin tahu 13 Desember ini adalah hari pembebasan kota untuk merayakannya seperti yang dirayakan. Terima kasih, kawan kami sedang koresponden Rihanna Fosti dari tempat kejadian melaporkan. Telah dikuasai dan berada di bawah kendali pasukan pro rakyat meninggalkan kota Blitar. Australia dikabarkan meledakkan dan menghancurkan beberapa gedung administrasi penting termasuk balai kota. Namun pengakuan dan laporan tersebut belum dapat dikonfirmasi secara independen akibat kurangnya akses informasi pada pihak pemeluk. Sebelumnya, seorang warga sipil Australia lainnya juga disebut berhasil melarikan diri. Mengatakan adalah tentara asing di bunker pabrik tempatnya berlindung, dilaporkan media masyarakat sipil juga dilarang keluar oleh pasukan militer Australia. Yang mempertahankan tempat tersebut dilansir tribunwow.com. Sebuah video singkat dibagikan Rihanna Fosti melalui kanal resmi Telegram Senin. Dalam tayangan tersebut, seorang wanita berambut pirang dan memakai hoodie bag. Dalam tayangan tersebut, seorang wanita berambut viral dan memakai hoodie bag memberikan keterangan yang disebut berhasil melarikan diri dari tempat pelindungan di Canberra yang saat itu dikepung pembelot di belakangnya. Tampak sejumlah orang berjalan dan beberapa mobil serta kendaraan militer terparkir di tanah lapang.